warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 28B Kabupaten Bondowoso. Kami akan mempraktekkan kucing supervisi akademik, tugas demonstrasi konseptual mode 2.3. Saya Nurdina Kamilia sebagai pengamat, sebelah kanan Saya Mary Fitrianingsih sebagai coach. sebelah kiri saya. Saya Ari Wagiono sebagai kucing. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Mary. Selamat siang Bu Dina. Gimana kabarnya hari ini Bu Mary? Alhamdulillah sehat Bu Dina sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Bu Mary. Baik Bu Mary, kita kemarin sudah bikin janji ya untuk kegiatan kucing hari ini. Kita akan membuat kucing, Bu Mary selaku coach, kemudian Pak Ari sebagai kucingnya. Nah, boleh dari sebelum kita melakukan percakapan Bu Mary dengan Pak Ari sebagai kucing, nah sebelum itu saya akan membacakan dulu ya Bu Mary rubrik-rubrik penilaian apa yang harus Bu Mary dan Pak Ari lakukan terkait kucingnya. Yang pertama yaitu Bu Mary harus mempunyai 3 prinsip Bu Mary. Yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian Bu Mary juga harus mempunyai 3 kompetensi inti kucing. Yang pertama yaitu presensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian juga yang paling penting Bu Mary juga harus menerapkan alur cipta Bu Mary. Jadi ada tujuan, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, kira-kira dari rubrik penilaian itu sudah Bu Mary pahami? Insya Allah sudah Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Mary. Nah selanjutnya sebelum kita melaksanakan proses kucing nanti, ada beberapa pertanyaan ini Bu Mary yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mary terkait permasalahan nanti yang akan disampaikan Bapak Ari selaku kucing. Kira-kira indikator apa yang spesifik yang Bu Mary ambil dari percakapan kucing nanti? Jadi indikator yang spesifik yang akan saya lakukan kepada kucing saya Pak Ari nanti, yaitu saya ingin agar kucing saya bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalah Bu Dina. Oh begitu ya Bu Mary. Ya baik. Alhamdulillah ya, mungkin itu saja ya yang Bu Mary tingkatkan ya untuk Bapak Ari selaku kucingnya. Nanti kita mulai percakapan kucingnya. Saya akan mengamati Bu Mary dengan Pak Ari. Terima kasih Bu Mary, selamat berproses. Terima kasih kembali Bu Dina. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Ibu Mary. Pak Ari, bagaimana kabarnya siang ini Pak? Sehat? Ya kebetulan sedikit kurang sehat Ibu, karena kondisi saat ini banyak kegiatan, banyak kesibukan, dan banyak beban pikiran juga Ibu. Waduh, semoga selalu sehat ya Pak ya. Amin amin. Dan Terima kasih. masalahnya Mary. semoga segera teratasi Pak Ari. Iya Ibu. Apa Ibu Mary sekarang sibuk? Kebetulan saya ada waktu luang Pak sekarang. Kenapa Pak Ari ya? Begini Bu Mary, saya sedang mengalami situasi kurang baik di kelas Ibu. Iya. Terus Pak, mungkin Bapak Ari bisa menceritakan atau men-sharingkan ke saya Pak, monggo Pak. Saya siap menjadi pendengar. Oke siap, terima kasih Bu. Begini Bu Mary, saat saya dipindah tugas di kelas 2 Ibu ya, sebelumnya kan saya kelas 4. Nah saya baru di kelas 2 ini, baru di kelas rendah ya. Saya melihat murid itu yang kurang pasif Ibu. Dan saya tuh merasa khawatir ya, dan juga sangat sedih. Saya takut jika murid tersebut nantinya tuh ketinggalan mata pelajaran yang saya berikan, dan jika mereka tersebut dalam keadaan kondisi kurang pasif atau kurang aktif di kelas. Oh gitu, jadi Pak Ari ini ternyata sedang memikirkan murid-muridnya yang pasif ya Pak ya ketika di kelas ya Pak? Iya benar Ibu. Saya ingin membahas murid saya yang kurang pasif ketika murid saya yang pasif dan kurang aktif ketika pembelajaran di kelas saya itu. Kira-kira Pak, faktor apa ya Pak yang menyebabkan murid itu pasif ketika di kelas Pak? Setelah saya melakukan identifikasi pembelajaran di kelas Ibu ya, juga termasuk survei ke rumah peserta didik yang
pasif dan kurang aktif di kelas itu, Bu. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan studi saya itu pasif di kelas. Salah satunya itu mungkin ini, Bu, murid tersebut itu kurang percaya diri, gitu, Bu. Oh gitu, jadi Pak Ari ini sebenarnya sudah melakukan home visit atau kunjungan ke rumah siswa yang bersangkutan ya Pak ya, untuk mencari tahu latar belakang dari permasalahan ini ya Pak ya. Betul, Ibu. Mungkin selain itu Pak, apa ada faktor lain ya Pak? Untuk faktor lainnya ada, Ibu. Sebenarnya banyak sekali faktor dari studi saya ini, Bu. Adalah yang terdapat kemungkinan, Ibu ya, kemungkinan bahwa peserta didik saya itu tidak tertarik dengan materi pembelajaran di kelas, dan ada beberapa orang tua murid yang setelah saya datangi ke rumahnya, saya observasi orang tuanya itu, ternyata anak mereka itu banyak sering bermain di rumahnya dan tidak suka belajar, Bu. Maunya itu belajarnya hanya di kelas, tapi anak ini saat dalam pembelajaran dia tuh pasif dan kurang aktif, Bu. Dan juga anak ini saat saya tanyakan orang tuanya ya, Bu, di rumahnya itu jika disuruh belajar sama orang tuanya tidak mau dan ingin bermain terus, bahkan orang tuanya tersebut juga kewalahan untuk mengatasi anaknya, begitu. Oh gitu, jadi kalau saya tarik benang merahnya di Pak Ari, berarti artinya anak-anak itu kurang mendapat motivasi dari rumah ya Pak Ari ya, motivasi dari orang tua mereka. Bahkan Betul. Anak-anak itu pengennya main saja, tapi tidak diarahkan untuk belajar gitu ya Pak ketika di rumah. Lalu apa yang Pak Ari lakukan untuk agar murid tersebut agar aktif kembali ketika di pembelajaran? Begini, Bu, gimana, Bu ya? Rencana saya itu saya ingin menggunakan mengubah metode mengajar saya di kelas. Yang awalnya saya pakai yang di kelas tinggi, Bu ya. Saya juga mencoba di kelas 2 ini merubah metodenya, Bu. Cara mengajar saya yaitu dengan ini, menggunakan media yang bervariasi dan juga mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas, gitu, Bu. Selain itu, saya ini juga akan mengajaknya untuk turut serta dalam tugas kelompok bersama murid lain, gitu, Bu. Dan kemudian metodenya saya gunakan video pembelajaran untuk menarik peserta itu lebih aktif lagi, gitu, Bu. Begitu, Bu. Iya, saya setuju dengan pendapat Pak Ari bahwa kita sebagai guru itu harus menggunakan metode pembelajaran yang sekreatif mungkin gitu ya Pak ya, agar anak-anak itu tidak diam saja di kelas tapi ikut berpartisipasi, ikut aktif dalam diskusi kelas, seperti itu ya Pak. Dan saya juga setuju ketika Pak Ari mengatakan bahwa akan menggunakan media yang bervariasi. Nah, biasanya media yang menarik itu anak-anak biasanya lebih akan antusias dalam belajar, seperti itu Pak Ari. Lalu apa ada hal lain Pak yang bisa Pak Ari lakukan selain yang sudah disebutkan barusan? Benar, Bu, ada metode lain ya, Bu, yang akan saya lakukan. Saya akan menjadwalkan pertemuan rutin salah satunya, terus kemudian saya ini Bu, akan mendekati secara individu pada peserta didik dan memberi penguatan, beri pemahaman materi, terus secara individu ya, Bu ya, agar peserta didik ini bisa aktif lagi di dalam kelas dan bisa menghadapi materi itu yang saya terangkan. Saya juga akan menggunakan dua bahasa itu, yang kebetulan mayoritas di sana kan menggunakan bahasa daerah Madura. Oh gitu. Dan jadi saya kombinasikan bahasa Indonesia itu dengan bahasa Madura. Awal saya akan menerangkan pakai bahasa Indonesia, kemudian saya translate ke bahasa daerah.
Madura itu Bu. Wah, keren sekali berarti rencananya Pak Ari ini ya. Jadi selain menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariatif, Pak Ari juga akan menggunakan 2 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua bahasa daerah. Jadi sekalian melestarikan budaya setempat gitu ya Pak Ari. Betul ya? Ibu. Baik. Baik Pak, dalam pelaksanaan rencana yang baru saja Pak Ari sampaikan kepada saya itu, apa Pak Ari masih perlu dukungan dari orang lain Pak? Untuk itu ya saya sangat perlu sekali dukungan dari orang sekitar itu. Kira-kira Pak Ari itu butuh dukungan dari siapa saja Pak yang ingin dilibatkan dalam rencana Pak Ari tersebut? Saya ini butuh dukungan dari rekan sejawat dan dukungan dari pihak orang tua murid. Nah kebetulan di lembaga saya itu Bu, itu ada satu guru yang kebetulan ibu guru ya. Dia basicnya itu ya saya perhatikan kesehariannya dia itu sangat memiliki menguasai untuk keibuan gitu loh Ibu. Karena saya sendiri kan juga belum punya anak Bu, jadi untuk mengurus anak kecil ini ya kurang bisa masih ya. Jadi saya minta tolong ke rekan sejawat tersebut. Kebetulan teman saya itu mau untuk membantu saya menghadapi masalah itu. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi Pak Ari ini butuh dukungan penuh dari rekan sejawat ya Pak Iya. ya. Dan juga Jadi, ini Bu, orang tua murid, bukan orang tua murid saya juga perlu. Saya akan memberi pembinaan kepada orang tua murid itu untuk cara menghadapi anak yang nakal di rumahnya yang tidak mau belajar, itu akan saya kasih pemahaman kepada wali murid tersebut. Iya, saya setuju Pak dengan pendapat Bapak. Jadi selain kita harus bekerja sama dengan rekan sejawat yang akan membantu kita ketika di sekolah, kita juga harus saling berkolaborasi dengan wali murid kita. Jadi pendidikan itu sebenarnya tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tapi juga harus berkelanjutan ketika di rumah seperti itu ya Pak Ari ya. Iya Ibu. Baik, dari rencana yang Pak Ari tadi sudah sampaikan, kira-kira apa komitmen Pak Ari untuk kedepannya? Komitmen saya ini ya agar anak peserta didik yang pasif itu Bu, lebih aktif lagi, dan saya komitmennya saya itu ingin meningkatkan metode belajar saya di kelas baru ya Bu. Dan ini sudah terpecahkan Ibu, jadi sedikit plong lah Bu. Dan saya ya ucapkan terima kasih Bu ya atas waktunya Ibu, sudah meluangkan waktu buat saya curhat masalah saya di kelas. Ya mudah-mudahan dengan waktu Ibu ya, saya juga mohon dukungan doa dari Ibu biar semuanya ini berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kembali Bapak Ari. Semoga rencana yang Pak Ari katakan tadi semoga terlaksana dengan lancar dan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang menyenangkan dan merdeka gitu ya Pak ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kembali Bapak Ari. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Siang Bu Mary. Selamat siang Bu Dina. Ketemu lagi nih Bu kita. Iya. Tadi saya sudah mendengarkan percakapan kucing Bu Mary dengan Pak Ari nih. Ada beberapa catatan yang saya amati. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Mary. Yang pertama, dalam kegiatan kucing tadi apa yang sudah Bu Mary lakukan? Yang kedua, indikator pencapaian apa yang sudah Bu Mary lakukan? Baik, tadi saya sudah melakukan coaching ya Bu ya terhadap kucing saya yaitu Pak Ari. Jadi Pak Ari itu memiliki suatu permasalahan Bu Tina. Jadi permasalahannya itu adalah tentang muridnya di kelas yang selalu pasif Bu Dina. Jadi setelah ditelusuri, setelah diobservasi, ternyata anak tersebut kurangnya motivasi belajar Bu Dina. Dan itu kurangnya motivasi belajar itu bersumber dari rumah Bu Dina. Jadi anak tersebut ketika di rumah selalu bermain saja tanpa ada arahan dari kedua orang tuanya untuk belajar, seperti itu Bu Dina. Oh
Oh, berarti anak itu ya Bu ya, lepas kontrol ya. Jadi orang tua ini kurang mengarahkan anak ya. Jadi kurang adanya dukungan dari orang tua untuk belajar. dengan Betul, baik. betul. Nah. Jadi tadi itu sudah banyak yang Pak Ari sampaikan kepada saya. Lalu Bu Dina, tadi itu saya sudah menerapkan tentang prinsip-prinsip coaching Bu Dina. Jadi prinsip coaching itu tentang kemitraan, lalu proses kreatif dan juga menggali potensi. Dan kompetensi intinya yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan itu sudah saya lakukan. Dan juga dari percakapan tadi, alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta Bu Dina. Jadi di sana sudah ada tujuan, lalu ada identifikasi masalah, ada rencana, dan juga ada komitmen tanggung jawab dalam melakukan rencana-rencana tersebut. Seperti itu Bu Dina. Alhamdulillah sudah ini ya Bu Mary, sudah dilaksanakan. Nah, Betul. tadi memang saya tuh mendengar kurangnya motivasi itu. Jadi memang perlu adanya kolaborasi ya Bu Mary ya, antara pihak murid ya selaku wali murid dengan pihak sekolah. Betul. Jadi memang perlu adanya komunikasi yang berdampak baik untuk anak ini ke depannya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Mary. Kira-kira kepotensi apa yang akan Bu Mary kembangkan ke depannya ini? Baik, jika saya melakukan supervisi, melakukan coaching lagi, maka kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah tentang ini Bu Dina, tentang kehadiran penuh. Jadi di mana kehadiran penuh itu sangat dibutuhkan oleh seorang coach agar dia bisa lebih leluasa dalam menyampaikan masalahnya Bu. Jadi kan biasanya ada tuh Bu yang coachnya itu mungkin ya Bu ya sedikit pasif juga, jadi sedikit berbicara, akhirnya ada mungkin beberapa poin yang ditutupi Bu, seperti itu. Begitu. Iya. Tapi sudah sejarah garis besarnya tadi saya amati sudah cukup bagus. Jadi memang butuh adanya keterbukaan nih ya dari kunci Bapak Ari ya tentang pengalaman-pengalaman permasalahan yang ada di sekolah. Namun menurut Bu Mary kira-kira apalagi yang mungkin harus dikembangkan terkait yang Kuci sampaikan tadi? Mungkin itu prinsip itu memang sudah saling berhubungan ya Bu Dina ya. Jadi seperti barusan yang sudah saya sampaikan yaitu tentang kehadiran penuh. Sekaligus juga coach itu juga harus mampu berpikir kreatif untuk menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachnya seperti itu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itulah coach itu menggali permasalahan-permasalahannya agar bisa menemukan solusinya seperti itu Bu. Baik Bu Mary, secara garis besarnya sudah cukup berjalan lancar tadi saya lihat itu. Selanjutnya tinggal pengembangan Bu Mary untuk di sekolah ya, kompetensinya Bu Mary tidak berhenti di sini, jadi dikembangkan di sekolah Bu Mary. Baik Bu Dina, insya Allah nanti saya juga akan menerapkan coaching ini kepada rekan sejawat lainnya, dan mungkin Bu lain waktu saya minta bantuan Bu Dina lagi ya Bu ya untuk menjadi observer saya dan rekan sejawat saya lainnya agar proses coaching saya itu saya bisa tahu bagian mana yang kurang dari proses coaching tersebut, seperti itu Bu Dina. Siap selalu Bu Mary. Ya. Baik, terima kasih ya Bu Mary, kita cukup sampai di sini saja pertemuan kita, semoga bermanfaat dan Bu Mary selalu semangat, berdampak positif untuk kita Bu Mary. Amin. Kita akhiri Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dina untuk Sama-sama bantuannya. Bu Mary.